Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwanda Putri Ayu dengan nomor induk mahasiswa 200600014. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Penggunaan Model Cooperative Learning Tipe Jigsaw untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep IPA pada Materi Kalor kelas 5 di Sekolah Dasar. Pertama-tama, saya izin berterima kasih banyak atas pembimbing saya, yaitu Bapak Ruli Setiadi MPD dan Bapak Muhammad Rijal Fauzi MPD. Di sini saya akan memaparkan tentang penggunaan model cooperative learning tipe Jigsaw untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA pada materi Kalor kelas 5 di sekolah dasar. Yang pertama di sini ada latar belakang. Latar belakang permasalahannya yaitu apakah ada kemampuan pemahaman konsep IPA yang harus dimiliki peserta didik khususnya di kelas 5 sekolah dasar. Lalu yang kedua, kurangnya kemampuan pemahaman konsep IPA siswa kelas 5 SD. Yang ketiga, pembelajaran masih kurang efektif dan kreatif yang membuat siswa mudah bosan dalam belajar memahami konsep IPA. Dan yang terakhir, rendahnya kemampuan pemahaman konsep IPA dapat dilihat dari kurangnya pemahaman siswa dalam menangkap pemahaman kemampuan konsep IPA dalam model pembelajaran cooperative learning, yaitu pembelajaran dengan cara berkelompok. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Nah, untuk tujuan penelitian ini terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep IPA pada materi Kalor siswa kelas 5 yang menggunakan model cooperative learning tipe Jigsaw. Yang kedua, kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA dengan model cooperative learning. Dan yang ketiga, kesulitan guru dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA dengan model cooperative learning. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Nah, untuk penggunaan metode penelitian ini dengan sequential explanatory design, yaitu dengan mixed method. Mixed method itu pengolahan data secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi untuk mengolah datanya itu dengan cara pengumpulan kualitatif dan kuantitatif. Lalu setelah itu teknik pengumpulan data. Nah, untuk teknik pengumpulan data, di sini saya menggunakan lembar observasi atau angket respons siswa. Nah, dengan itu kita bisa mengolah data apakah terjadi peningkatan atau tidaknya dengan model cooperative learning tersebut. Lalu, untuk teknik pengolahan datanya itu, untuk pengumpulan datanya itu dengan cara tes, dikasih soal tes kepada siswa, lalu observasi, kita mengobservasi di kelas dan wawancara dengan guru kelas yang kelasnya itu diteliti oleh saya. Setelah itu hasil penelitian. Nah, untuk hasil penelitian ini ada peningkatan kemampuan pemahaman IPA. Nah, untuk hasilnya, hasil uji normalitas signifikasi selama pretest dan protest berdasarkan tabel output pada bagian Kolmogorov-Smirnov untuk
nilai pretest bernilai 0,021 dan posttest 0,014. Nilai keduanya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan kedua nilai tersebut berdistribusi normal dan berhasil ada peningkatan dalam model cooperative learning. Lalu dengan demikian persyaratan untuk uji Fairet test terpenuhi. Selanjutnya dilakukan uji Fairet test dan dapat kita ketahui bahwa hasil dari N-gen jumlah 0,249 dapat disimpulkan bahwa model kooperatif learning tipe Jigsaw memiliki pengaruh terhadap aktivitas belajar siswa. Nah, lalu di sini ada kesulitan siswa. Nah, untuk kesulitan siswa ini yang peneliti temukan yaitu sebagian kecil siswa belum memahami pemahaman konsep IPA sehingga siswa kesulitan dalam memahami pemahaman konsep IPA dan kesulitannya yaitu ketika menggunakan model cooperative learning, mereka harus mempresentasikan dengan kelompoknya di depan kelas, lalu dijelaskan, dan itu membuat siswa merasa kesulitan karena belum terbiasa dengan penggunaan model cooperative learning. Di sini untuk kesulitan guru. Nah, untuk kesulitan guru yang peneliti temukan yaitu kurangnya media pembelajaran yang memadai sebagai alat peraga dalam memahami. Selain itu, guru juga kesulitan dalam memanfaatkan teknologi. Jadi di sekolah kami dalam penelitian itu di kelas tidak adanya aluran listrik atau hanya sebatas buku saja, tidak memiliki media pembelajaran yang akhirnya itu menjadi kesulitan guru dalam belajar di kelas. Selanjutnya, nah untuk kesimpulan ini yaitu terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep IPA pada materi kalor siswa kelas 5 sekolah dasar yang menggunakan model cooperative learning tipe Jigsaw. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil perhitungan uji N-gen sebesar 0,249 yang dikategorikan tinggi. Jadi terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep IPA dengan model penggunaan cooperative learning tipe Jigsaw. Lalu kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran menggunakan model cooperative learning tipe Jigsaw dinyatakan berdasarkan hasil angket respon siswa, yaitu sebagian siswa belum lancar dalam memahami kemampuan konsep IPA. Nah, maksud dalam belum lancar itu belum percaya diri untuk mempresentasikan materi yang sudah disiapkan oleh guru untuk dipresentasikan di depan kelas. Nah, untuk yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran menggunakan model cooperative learning tipe Jigsaw dinyatakan berdasarkan hasil angket respon dan observasi kesulitan guru, yaitu kurangnya media gambar sebagai alat peraga dalam pembelajaran. Nah, cukup sekian yang dapat saya paparkan dengan penelitian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.